Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di malam hari ini Allah memberikan izin kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, diberikan keluasan waktu dan lain-lain, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai. Agama yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami dan kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Subhanallah, Alhamdulillah, kita menjadi seorang muslim, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Bahkan terlahir sebagai seorang muslim. Dan kita berharap juga nanti wafat dalam kondisi muslim. Dan muslim yang mukmin yang bertakwa. Itulah hasil yang maksimal, yang mudah-mudahan kita raih, ya. Dalam hidup ini ada target-target yang mesti kita lakukan, yaitu target di akhirat tentunya kita ingin masuk ke dalam surga, dan target di dunia kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa lah orang-orang yang berbahagia pasti di dunia dan di akhirat nanti, dan orang bertakwa lah yang nanti Allah selamatkan, Allah bahagiakan, Allah berikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Karena Allah mencintai mereka, Allah memberkahi hidup mereka, Allah juga merahmati dan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, marilah sama-sama kita berjuang untuk menjadi orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Karena Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi mati sebagai seorang muslim. Nah, pada kesempatan kali ini, sebagaimana biasa, kita membahas suatu buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur, dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu sampai pada sebab yang ke-29. Berarti hari ini kita akan masuk pada sebab yang ke-30, 31, dan 32. Silakan jamaah melihat bukunya, bagi yang sudah memiliki buku, di halaman 76. Di halaman 76, sebab terhindar dari siksa kubur adalah bertambahnya azab kubur bagi orang kafir, lantaran tangisan keluarga yang ditinggalkannya. Bertambahnya azab kubur bagi orang kafir, lantaran tangisan keluarga yang ditinggalkannya. Jadi setiap orang yang kafir dan matinya kafir, maka mereka dipastikan akan mendapatkan siksa kubur. Dan ini merupakan keyakinan kita. Siksa kubur sampai hari kiamat, dan akan mendapatkan siksa neraka dan kekal abadi selama-lamanya. Ini suatu kerugian yang tiada tara. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang matinya kafir ini, ketika mereka mendapatkan siksa kubur, ternyata mendapatkan tambahan-tambahan siksaan lagi. Dari mana itu? Dan Rasul menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah akan menambah azab kepada orang-orang kafir dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Jadi orang kafir, tentunya dia mati sebagai orang kafir yang Allah laknat, Allah azab, Allah siksa, ternyata mendapatkan tambahan akibat dari tangisan keluarganya. Tangisan keluarganya mungkin dengan cara meratap, ya, menjerit, meraung, menangis, dan segala macam, dengan tradisi mereka, dengan berbagai macam ritual mereka, ya, intinya ditangisi. Ya, mungkin keluarga mereka, mungkin orang tua mereka, mungkin pasangan hidup mereka, ya, yang jelas dengan tangisan-tangisan seperti itu, apalagi mereka sampai meratap, ya, menjerit-jerit, meraung-raung, dan tidak terima dengan takdir dari Allah,
maka Allah pun semakin menambahkan siksaan kepada mereka. Ini hal yang gaib. Kita tidak tahu masalah seperti ini kecuali setelah adanya informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat wanita atau bahkan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yazidul kafir adaban bi ba'di bukai ahlihi alaih. Sesungguhnya Allah itu akan menambahkan azab kepada orang kafir dengan sebab tangisan keluarganya kepada. Ya, ini sebagai informasi bahwa bukan sekedar mereka mendapatkan azab kubur akibat kekufuran mereka, kesyirikan mereka, kebatilan akidah mereka, tapi kemudian bertambah-tambah azab, ya, di samping mungkin ada dosa jariyah barangkali, dosa jariyah yang mereka lakukan sehingga mereka sudah meninggal dunia, lalu ada bekas-bekas kejahatan yang mereka lakukan yang masih ya berdampak kepada orang lain. Ini namanya dosa jariyah. Dosa yang dia lakukan dan kemudian diamalkan oleh orang lain. Mungkin dia pernah mengajak orang lain, mengajarkan orang lain suatu keburukan dan kejahatan. Ya, sehingga mendapatkan dosa jariyah. Di samping dosa kekufurannya, dia mendapatkan kiriman-kiriman ya akibat dari perbuatan dosa yang dia lakukan selama di dunia. Begitu juga dengan adanya tangisan dari keluarganya. Ini merupakan tambahan ekstra. Ya, naudzubillah min dzalik. Tanpa tambahan hukuman, tanpa tambahan azab saja ini sudah luar biasa. Orang kafir itu pasti mendapatkan azab yang lebih pedih, lebih perih, lebih menakutkan dan mengerikan dibandingkan ya orang-orang yang tidak menjadi kafir. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah terjadi pernah terjadi seorang wanita Yahudi, ya. Wanita Yahudi ini meninggal dunia, lalu Nabi alaihissalatu wasallam mendengarkan, ya, Nabi mendengar mereka menangisinya, keluarganya itu. Orang Yahudi meninggal dunia, lalu Rasulullah mendengar keluarganya menangisi kematian orang Yahudi tersebut, maka beliau alaihissalatu wasallam bersabda, sesungguhnya si mayit ini sedang diazab di dalam kuburnya. Dengan sebab tangisan keluarganya. Ini sebagai tambahan. Kenapa seseorang itu mendapatkan siksa kubur? Ya, diantaranya adalah orang yang matinya kafir, kemudian ditangisi oleh anggota keluarganya. Nah, kalau ingin terhindar dari siksa kubur, ya berarti jadilah seorang muslim. Jadilah seorang muslim, tidak menjadi orang kafir yang bahkan ditangisi oleh keluarganya. Demikian ya, secara singkat insya Allah gampang dipahami, karena kita ingin masuk kepada sebab berikutnya yang lebih penting bagi kita untuk kita bahas, karena kita sebagai seorang muslim, tentunya kita bicarakan lebih detail tentang apa-apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Ya, sekarang sebab yang ke-31 di halaman 77. Sebab yang ke-31, seseorang itu terhindar dari siksa kubur, ternyata dia melakukan suatu amal soleh selama hidupnya, yaitu dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Seseorang semasa hidupnya pernah mengajarkan ilmu yang benar, ilmu yang sahih, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Ya, dua-duanya bermanfaat jemaah sekalian. Apakah dia mengajarkan ilmu hadis, ilmu akidah, tauhid segala macam ya, atau seseorang yang mengajarkan ilmu dunia seperti matematika, bahasa Inggris dan lain-lain. Intinya selama tidak menyelisihi syariat, ilmu itu bermanfaat dan orang lain pun mendapatkan manfaat dan terus bermanfaat, multi level marketing. Barangkali penyebarannya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang pernah diajarkan oleh seseorang. Barangkali dia mengajarkan lewat YouTube, barangkali dia mengajarkan di sekolah-sekolah, barangkali dia mengajarkan di sosial media, ya, atau mungkin dia mengajarkan di masyarakat ilmu yang benar secara syariat, yang tentunya ketika dia mengajarkan ilmu tersebut dengan niat yang ikhlas. Bukan sekedar mengajarkan,
Tapi tentunya ini ibadah. Ibadah itu harus ikhlas niatnya. Di samping benar ilmunya, tapi ilmu tersebut ketika diajarkan kepada orang lain, orang itu dengan niat yang ikhlas. Maka apa yang terjadi? Ketika seseorang itu meninggal dunia, ya banyak sekali orang yang merasakan ilmunya, banyak sekali orang yang mengamalkan ilmu yang telah diajarkan, maka hal seperti ini bermanfaat dan dia pun akan terhindar dari siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin." Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Ketika meninggal dunia, terputus. Artinya si manusia tersebut tidak bisa lagi beramal saleh. Dia sudah berpindah ke alam yang lain. Dunia tempat beramal, akhirat tempat merasakan pembalasan dari amal yang telah dilakukan selama di dunia. Ya. Jadi Rasul mengatakan, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputus dia. Tidak lagi bisa beramal, karena beramal itu di dunia, bukan di akhir. Beramal itu di dunia, bukan di alam kubur. Beramal itu di dunia, bukan di padang mahsyar. Terputus dia, tidak bisa lagi beramal. Artinya amal-amal yang masih tercatat oleh malaikat. Ya, amal-amal yang masih tercatat oleh malaikat. Karena seseorang yang sudah meninggal dunia, maka ditutuplah catatan dari malaikat. Dan catatan ini akan dibuka kembali ketika terjadi proses dihisapnya amal. Ya, terbuka apakah dia orang kafir, apakah dia orang munafik, apakah dia seorang mukmin. Ya. Nah, terputus amalnya kecuali 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan selama di dunia. Yang kedua, sedekah jariyah yang pernah dia infakkan, dia berikan kepada orang lain selama di dunia. Dan yang ketiga, yaitu anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini 3 perkara yang bermanfaat ya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan Rasul menyebutkan yang pertama kali adalah ilmu. Karena ilmu ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan urutan yang kedua dan ketiga. Dan lebih bertahan lama, lebih mulia. Bayangkan yang diajarkan adalah ilmu agama, Al-Quran misalnya, Al-Hadith misalnya, tafsir, ya dan lain-lain. Nah, ini memiliki keutamaan tersendiri. Ya, dan sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Dan bahkan Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Itulah ya sebaik-baik umat Islam. Khairukum, sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Ya. Ternyata kebaikannya bukan hanya dirasakan di dunia saja, bahkan sampai ke akhirat nanti. Ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat inilah yang diminta oleh Nabi SAW ketika beliau selesai dari sholat subuh. Ada doa khusus yang beliau contohkan, yang beliau praktekkan, yang beliau ajarkan kepada umat ini. Ya, sebagaimana kita tahu, selesai dari sholat subuh, kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan tayyibah, wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Rezeki, ya, ilmu bermanfaat. Ilman nafi'ah, wa rizqan tayyibah, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Membuka hari dengan doa seperti ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu dulu. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang ketiga, amal yang diterima. Rasul memprioritaskan penyebutan ilmu. Ada apa di ilmu ini? Sama seperti hadis ini. Rasul menyebutkan bahwa apabila seseorang itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, ilmu. Lagi-lagi ilmu yang disebutkan yang pertama kali. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, doa dari anak yang saleh. Dalam doa setelah subuh pun ilmu dulu. Ilmu yang bermanfaat. Baru rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya, dalam pandangan Nabi SAW, ilmu itu adalah agung, ilmu itu mulia, ilmu itu sesuatu yang besar dalam pandangan Allah. Apalagi itu ilmu agama. Makanya kalau ada orang yang mau mempelajari ilmu agama dengan serius, dengan benar, dengan ikhlas, dengan perjuangan dan pengorbanannya,
capek letih lelahnya untuk mencari ilmu ke sana kemari, mendengarkan kajian, mencatat, membaca segala macam, maka ini orang itu sedang melakukan ibadah yang besar. Ibadah bukan hanya salat, ibadah bukan hanya puasa Ramadan, ibadah bukan hanya haji dan umrah. Tetapi ya mohon maaf ya, kita lihat bahwa ya banyak sekali kaum muslimin yang kurang perhatian dalam masalah ini. Barangkali mereka lebih senang untuk berangkat haji dan umrah berkali-kali. Barangkali mereka lebih senang untuk melakukan ibadah salat. Barangkali mereka lebih senang untuk melakukan yang lain. Padahal ilmu ini adalah sesuatu yang menjadi landasan atas semua ibadah. Tidak boleh kita beribadah tanpa ilmu. Ilmu bukan tujuan. Ilmu itu sarana untuk ya mencapai tujuan. Tujuan kita adalah beramal. Tetapi untuk beramal tentunya butuh ilmu. Dengan ilmu kita mendapatkan ya pengetahuan yang benar. Dengan ilmu bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa mengetahui sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi jamaah sekalian, ilmu itu bermanfaat. Yang bermanfaat untuk siapa? Untuk orang yang masih hidup dan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Maka kapan lagi kita untuk bersemangat menuntut ilmu? Inilah waktunya kita untuk menuntut ilmu. Kita belajar dengan serius. Terutama tentang agama kita. Jangan sampai tentang ilmu dunia, S1, S2, S3, bahkan ilmu tentang masalah ilmu dunia. Silakan. Tapi jangan sampai ilmu agama cuma tingkat TK. Ilmu agama tingkat TK. Ilmu dunia sampai S3. Ini musibah yang besar. Dan kita saksikan bahwa banyak orang yang tidak mengerti hal-hal yang mendasar yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat inilah yang kita lakukan, berlomba-lomba kita mengajarkan ilmu. Setelah kita belajar, kita ajarkan pada orang lain. Setelah kita belajar, ajarkan lagi pada orang lain. Ya, dengan kita mengajarkan kepada orang lain, maka insya Allah selama ilmu itu masih tersebar, masih diamalkan oleh orang lain, masih dibaca oleh orang lain, ya, maka kalau kita sudah meninggal dunia, amal itu akan mengalir pahalanya. Mengalirnya pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia dapat menjadikan dia terhindar dari siksa kubur. Dia memiliki pahala tersendiri atau mungkin juga punya dosa ya. Namanya manusia tidak mungkin lepas dari dosa ya. Tapi adanya kiriman-kiriman pahala dari ilmu yang pernah diajarkan. Yang pernah diajarkan lalu diamalkan kembali oleh orang lain. Nah, ini yang bermanfaat. Subhanallah. Kita lihat ya para ulama kita. Banyak para ulama yang misalnya mengajarkan semasa hidupnya dengan lisan mereka dan tulisan mereka. Ya, mereka mengajarkan ilmu ini sampai puluhan tahun. Kemudian pada saatnya mereka meninggal dunia, lalu mereka meninggalkan ya, kitab-kitab atau karya tulis yang begitu banyak, dan ternyata karya tulis mereka, kitab-kitab yang mereka tulis dapat bertahan sampai hari ini dengan izin Allah. Contoh yang paling gampang ya jamaah sekalian, seperti Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau hidupnya 800 tahun yang lalu. 800 tahun yang lalu jamaah sekalian. Tapi sampai hari ini, karya tulis beliau, buku dan kitab yang beliau tulis, masih termanfaatkan oleh kaum muslimin. Yang paling gampang, buku apa itu? Seperti contohnya hadis Arba'in. Kitab hadis Arba'in. Ini dipelajari hampir di seluruh dunia. Di berbagai belahan dunia, kaum muslimin mempelajari kitab hadis Arba'in. Begitu juga kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin banyak juga dipelajari hampir seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Subhanallah, dari zaman ke zaman, begitu banyaknya, ribuan, mungkin jutaan, mungkin miliaran kaum muslimin yang mempelajari tulisan-tulisan beliau. Di antaranya hadis Arba'in atau kitab Riyadhus Shalihin atau buku-buku beliau yang lain. Ini baru satu ulama. Begitu banyaknya manfaat, barokah ilmunya, dan termanfaatkan untuk orang lain. Maka insya Allah, biidznillah, ya, apa yang beliau usahakan, yang beliau pelajari, lalu beliau ajarkan kepada orang lain,
bermanfaat untuk orang lain dan juga bermanfaat untuk beliau yang sekarang sedang berada di alam barzakh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Ini contoh salah seorang ulama. Masih banyak ulama yang lain. Ada Al-Imam Al-Zahabi, ada Al-Imam Ibnul Jauzi, ada Al-Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain. Imam Ahmad bin Hanbal dengan karya-karya mereka di zaman dahulu atau di zaman sekarang. Ya, ulama-ulama di zaman sekarang yang mereka bertaburan dan begitu banyak termanfaatkan untuk kaum muslimin. Contohnya siapa? Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Karya beliau juga begitu banyak, khususnya dalam masalah hadis, dan banyak menjadikan referensi bagi kaum muslimin. Melihat bagaimana sahih atau tidaknya satu hadis, dan bagaimana beliau menilai satu hadis, dan seterusnya. Nah, ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Ya, dan kita mungkin tidak bisa melakukan ini, tidak bisa menulis buku, karena kita tidak memiliki ilmu, sebagaimana para ulama. Tetapi kita bisa memiliki pahala sebagaimana orang-orang yang menulis buku. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara kita bisa di zaman sekarang ada sosial media. Nah, di sosial media itu kita bisa tulis tulisan-tulisan para ulama, lalu kita sebarkan. Tulisan-tulisan para ulama dari ilmu-ilmu bermanfaat. Atau mungkin ada tulisan seorang ustadz. Ustadz itu menulis artikel-artikel mungkin di sosial medianya, dan kita bisa copy paste jemaah sekalian, kita share. Bukan kita penulisnya, tapi kita yang men-share ilmunya. Dengan kita men-share ilmunya, semakin banyak orang yang membaca tulisan tersebut dengan sebab kita. Maka menjadi multi-level marketing. Ya, semakin tersebar kemana-mana itu ilmu, padahal bukan kita yang nulis. Di zaman dahulu, harus orang langsung yang menulis. Kemudian diajarkan, akhirnya tersebar. Di zaman sekarang bisa dengan cara seperti ini, tapi juga bisa dengan cara kita copy paste dan kita share tulisan-tulisan dari para ulama atau ustadz kita. Dan kita kerjaannya hanya men-share tulisan-tulisan yang jelas tentang masalah-masalah yang bermanfaat dari para ulama kita. Hanya share sana, share sini, masukin ke WhatsApp, barangkali ke Telegram, barangkali ke Instagram, barangkali ke YouTube, dan lain-lain. Atau kita ajarkan kembali, kita sampaikan kembali, maka subhanallah, ilmu tersebut akan mengalir pahalanya kepada kita ketika kita mati nanti. Inilah yang melatar belakangi banyaknya para ulama yang suka menulis karya-karya tulis yang begitu banyak dalam berbagai macam ilmu, dalam berbagai macam disiplin ilmu, subhanallah, karena mereka ingin mendapatkan pahala setelah kematiannya. Ya, umur yang kedua. Umur pertama sudah selesai, sudah dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Mereka ingin mendapatkan lagi umur yang kedua. Umur kedua ini bisa jadi lebih panjang dibandingkan umur yang pertama. Kok bisa? Iya, umur yang kedua bisa jadi lebih panjang. Contohnya tadi seperti Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi, beliau meninggal di usia 45 tahun. Meninggal di usia 45 tahun. Tetapi karya tulisnya sampai hari ini sudah 800 tahun. Apa kita tidak iri jamaah sekalian? Iri yang positif ya. Kita iri, ya Allah. Betapa banyaknya insya Allah pahala yang dia terima. Umurnya ketika meninggal 45 tahun. Tetapi karya tulisnya sampai hari ini sudah 800 tahun. Yang dibaca, dipahami, diajarkan, diberikan syarah, penjelasan-penjelasan, menjadi bahan diskusi dan lain-lain. Subhanallah. Umur yang kedua jauh berlipat-lipat dibandingkan umur dia selama di dunia. 45 dibandingkan 800 tahun. Makanya di sini Rasulullah menempatkan pada posisi yang pertama, ilmu. Yang sangat bermanfaat untuk seorang manusia ketika dia sudah meninggal dunia. Ya, adapun yang kedua, sedekah juga bisa bertahan lama. Ya, sedekah yang masih dimanfaatkan dan masih dirasakan oleh orang-orang lain. Yang ketiga, doa dari anak yang saleh. Anak yang saleh ketika barangkali
Dia berumur 80 tahun, setelah itu meninggal. 70 tahun, 60 tahun, atau mungkin 50 tahun. Tetapi yang bisa jangka waktunya lebih lama adalah ilmu. Ya, maka jamaah sekalian, saya mengajak diri saya dan seluruh jamaah yang mendengarkan kajian ini, marilah kita mempelajari ilmu agama dan kita berusaha nanti untuk bisa mengajarkan kepada orang lain, minimal kepada pasangan kita, ya suami atau istri, atau kepada anak, kepada orang tua, kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kalau memang kita ingin lebih memperbanyak lagi manfaatnya, ya kita sampaikan kepada orang lain kalau memang ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, yang paling gampang kita mendapatkan ini, pahala yang terus mengalir, amal jariah yang terus mengalir pahalanya setelah kita mati, adalah saat ini yang paling gampang adalah kita menyebarkan dan men-share dan menyampaikan lagi kepada orang lain dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para ulama atau para ustadz kita. Tinggal copy paste, share, asalkan memang itu benar ya, bukan hadis palsu dan lain-lain. Selama itu benar, di-share sana, share sini. Berapa ribu orang yang mendapatkan manfaat? Ribuan orang yang mendapatkan manfaat. Dia baca. Artikel itu bukan tulisan kita, tulisan seorang ustadz, tapi dibaca oleh ribuan orang dengan sebab kita. Dari ribuan orang itu, kembali mereka menyebarkan lagi. Disebarkan lagi, disebarkan lagi, disebarkan lagi, dan bisa jadi bertahan lama tulisan tersebut. Ya, awalnya si ustadz tadi sudah meninggal, dan Anda yang barangkali menyebarkan tulisan ustadz juga sudah meninggal. Tetapi Andalah yang berjasa untuk menyebarkan ilmu sang ustadz atau ulama tersebut. Dan Anda mendapatkan pahala yang terus mengalir, dan ini suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, kenapa saya katakan kebahagiaan yang luar biasa? Dengarkan jamaah yang berbahagia, kita ini hidupnya singkat sekali. Dosa kita banyak, amal kita sedikit. Sekali lagi, dosa kita banyak, amal kita sedikit. Banyak sekali kekurangan dan kelemahan kita. Kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita lakukan di saat ini, kita khawatir tidak cukup untuk bisa terhindar dari siksa kubur. Maka yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana agar nanti ketika kita meninggal dunia, amal terus mengalir. Dari sekarang kita pikirkan jamaah sekalian. Belum terlambat. Saya dan Anda sama-sama kita berjuang. Kalau kita mengandalkan umur kita saat ini sampai mati, sebentar, nggak lama. Taruhlah 60 tahun atau 70 tahun, atau mungkin 80 tahun. Setelah itu selesai. Dan amal yang kita lakukan sampai mati tetap saja sedikit. Yang sedikit ini pun bisa jadi kurang ikhlas. Yang sedikit ini pun bisa jadi belum sesuai dengan sunnah. Yang sedikit ini pun bisa jadi ada riyaknya, sum'ahnya, ujubnya, sombongnya dari hati yang kotor dan mengeras. Na'udzubillah. Jadi bagaimana? Yang kita persiapkan oke. Ya, sampai mati kita persiapkan amal yang wajib maupun yang sunnah, kita jauhi perbuatan dosa, tapi maksud saya adalah mulai dari sekarang kita persiapkan apa kira-kira amal yang kalau kita sudah meninggal dunia, maka amal tersebut dapat terus mengalir pahalanya kepada kita. Kita persiapkan dari sekarang. Apapun bentuknya. Apakah dengan ilmu, atau kita menyebarkan ilmu, kita men-share ilmu, kita mengajarkan ilmu, silakan, sesuai kemampuan. Yang punya kemampuan ilmu, silakan dia mengajarkan atau men-share ya tulisan-tulisannya. Yang tidak punya ilmu barangkali tinggal dia coba men-sharekan saja, menyebarkan saja. Itu sudah bermanfaat. Inilah ilmu, ya. Ilmu bagaimana caranya supaya nanti ketika sudah mati ada terus pahala yang terus mengalir. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan bisa lebih banyak pahalanya dibandingkan amal ketika kita masih hidup. Berapa banyak amal yang kita lakukan semasa hidup? Sedikit. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan semasa hidup? Sedikit. Tapi mudah-mudahan
dengan kita berusaha untuk mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu ya kepada orang lain, dengan semakin banyak orang termanfaatkan, maka mudah-mudahan ini menjadi modal untuk memperpanjang usia kita. Memperpanjang usia yang kedua, yang bisa jadi lebih panjang dibandingkan usia yang pertama, yang bisa jadi lebih bermanfaat dibandingkan usia yang pertama, yang bisa jadi lebih berkelanjutan dibandingkan usia yang pertama. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi tadi meninggal 45 tahun, tapi karyanya sampai 800 tahun. Seperti itu yang kita inginkan. Kalau bisa lebih lagi, maka sama-sama kita memikirkan apa kira-kira yang bisa kita lakukan saat ini. Ya, baik. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Allah berfirman di surah Yasin, ya. Surat Yasin surah ke-36 ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Kita perhatikan di sini jamaah sekalian, Allah menyebutkan kami yang menuliskan apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Allah perintahkan malaikat untuk menulis kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan. Na'udzubillah. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, bekas-bekas ini bisa jadi menjadi amal jariyah, bisa menjadi dari dosa jariyah. Dosa jariyah juga bisa jadi bekas-bekas dari orang tersebut. Dia sudah meninggal dunia, tetapi dosa terus mengalir. Sudah meninggal dunia, dosa terus mengalir. Ternyata selama hidupnya, dia pernah mengajarkan kepada orang lain tentang kejahatan, tentang kesesatan, tentang penyimpangan, tentang kesyirikan, tentang kebid'ahan, dan lain-lain. Dan diamalkan oleh orang banyak, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, ini menjadi dosa jariyah. Maka peluang yang sangat besar orang tersebut akan mendapatkan siksa kubur. Ya, kenapa? Karena bekas-bekas yang mereka tinggalkan dari dosa-dosa tersebut yang masih terus diamalkan oleh orang lain. Ya. Atau tadi saya katakan mungkin bekas-bekas yang mereka tinggalkan dari kebaikan-kebaikan. Ternyata juga ya bermanfaat, dan Allah sebutkan secara khusus di surat Yasin ini bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Maka sekali lagi, ilmu yang bermanfaat adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Rasul memintanya kepada Allah, dan Allah pun perintahkan kepada kita sebagai sesuatu yang wajib, yang tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita remehkan. Subhanallah. Saat ini banyak sekali orang yang tidak peduli kepada agamanya, tidak mau menjadi orang yang ahli atau mengetahui atau memahami tentang agamanya. Tapi kalau sudah masalah musik, ya, kalau sudah masalah musik, panggung-panggung musik, ramai mereka datangi. Dan mereka siap untuk mengeluarkan dana. Bahkan jauhnya perjalanan siap untuk mereka datangi. Panggung-panggung musik. Atau mungkin yang lain-lain yang sifatnya ya penuh dengan dosa dan bertambahnya kemungkaran-kemungkaran. Mereka tidak peduli kaum muslimin dengan ilmu ini. Padahal ilmu ini yang nanti menjadi sebab insya Allah mereka terhindar dari siksa kubur. Demikian ya, barangkali insya Allah tidak sulit kita memahami masalah ini, dan mudah-mudahan kita bisa mempersiapkannya dan kita bisa memperbanyaknya. Kemudian yang ke-32 jamaah sekalian. Sebab terhindar dari siksa kubur yang ke-32 yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang terus-menerus berkesinambungan, mengalir terus, sedekah yang terus bermanfaat. Ya, seseorang yang semasa hidupnya dia mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak maksudnya. Infak dari harta yang halal ya, dengan niat yang ikhlas, dan diberikan kepada orang yang memang layak untuk mendapatkannya dan bukan untuk membantu kejahatan. Sedekah jariyah. Ya, ketika seseorang bersedekah ternyata manfaatnya
dirasakan oleh orang lain dalam waktu yang lama, sehingga orang yang bersedekah tadi sudah meninggal dunia, ya, ternyata sedekahnya masih termanfaatkan untuk orang yang masih hidup. Maka pahala pun akan mengalir kepada orang yang sudah mati tadi, orang yang bersedekah tadi. Tapi tentunya sekali lagi, syaratnya adalah tentunya dia harus ikhlas dalam sedekahnya. Yang kedua, hartanya dari harta yang halal. Yang ketiga, tentunya penggunaannya. Ya, penggunaannya pada perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat. Dan andai kata sedekahnya dari harta yang haram, dengan niat yang tidak ikhlas, atau mungkin dia alokasikan uang itu, harta itu untuk hal-hal yang negatif, maka tentunya tidak bermanfaat dan justru menjadi dosa jariah, bukan amal jariah. Nah, kita baca hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Inna sadaqah la tudfi'u an ahliha haral kubur." Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. Dipadamkan. Artinya dia mendapatkan siksa kubur dengan kobaran-kobaran api, dengan dibakar di dalam kuburnya, belum sampai ke neraka. Di dalam kubur saja sudah mendapatkan siksa dengan adanya api yang membara. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dan ternyata ada sebab yang menjadikan panasnya kubur itu dengan apinya dan lain-lain menjadi padam. Dan Rasul menyebutkan sedekah sebabnya. Inna sadaqah la tudfi'u an ahliha haral kubur. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. Sedekah yang dia keluarkan selama di dunia, apalagi sedekah itu masih termanfaatkan. Selama di dunia saja dia keluarkan sedekah itu dengan niat yang ikhlas dari harta yang halal, itu saja ya insya Allah bermanfaat bagi seseorang. Dia mendapatkan ya keselamatan dari siksa kubur. Apalagi kalau seandainya sedekah itu bisa bertahan lama, mungkin sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, sampai 50 tahun. Barangkali dia mewakafkan tanahnya, barangkali dia membantu pembangunan masjid. Ya, barangkali yang lain, ya banyak sekali hal-hal yang sifatnya bisa bertahan lama. Ternyata orang itu meninggal dunia, kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada orang lain masih dirasakan oleh orang yang masih hidup. Maka kucuran pahala, ya banjir pahala, orang itu akan dapatkan di alam kuburnya. Inilah jamaah sekalian yang seharusnya kita pikirkan sampai hari ini. Mungkin dari sisi ilmu kita hanya bisa men-share saja artikel-artikel dari ustadz kita atau ulama kita share sana, share sini, kita dapat pahala. Kita meninggal dunia, hasil share itu insya Allah semakin banyak tersebar, maka mengalirlah pahala kepada kita yang sudah meninggal dunia. Atau kalau tidak bisa, barangkali dengan sedekah. Kita punya harta dan kita berikan harta kita kepada orang lain yang membutuhkan, dan kita berharap bisa bertahan lama, ya sampai kita meninggal dunia dan terus ya bertahan lama dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian hadis yang kedua di bab sedekah ini, sedekah jariah. Rasul SAW bersabda, "Inna sadaqah la tadfi'u ghadabar rabb." Ya, wa tadfa'u mitatas su'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan kemurkaan Allah. Ya, memadamkan kemurkaan Allah. Di hadis pertama tadi apa? Memadamkan panasnya kubur dengan sebab sedekah. Di hadis yang kedua, sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah dan dapat mencegah kematian yang buruk, su'ul khatimah. Ternyata ini salah satu amal. Agar kita terhindar dari su'ul khatimah adalah dengan cara bersedekah. Jadi itu bukan kata saya. Ini berdasarkan hadis ya yang Nabi sampaikan kepada kita, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan kemurkaan dan kemarahan Allah dan dapat mencegah kematian yang buruk, su'ul khatimah. Berarti kalau orang itu ingin mendapatkan husnul khatimah, wafat dalam kondisi yang baik, wafat dalam kondisi diampuni dosa, wafat dalam kondisi mendapatkan ridho Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata salah satunya adalah karena dia banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berinfak, ya tentunya sekali lagi ya,
dengan niat yang ikhlas dari harta yang halal, dan dia berikan kepada orang lain yang di mana di situ tidak ada unsur untuk menolong mereka dalam melakukan kejahatan. Ya, orang fakir, orang-orang miskin, ya selama mereka membutuhkan kita kasih ke mereka. Memadamkan kemurkaan Allah, memadamkan siksa kubur, dan orang itu akan mendapatkan husnul khatimah. Ya. Kemudian berikutnya di hadis yang ketiga, kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum", barang siapa yang bisa berlindung dari api neraka, ya, walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma, maka hendaknya dia lakukan. Barang siapa di antara kalian yang bisa berlindung dari api neraka, ya berlindung dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma, hendaknya dia lakukan. Meskipun cuma separuh kurma, dia orang miskin, dia orang nggak banyak hartanya, hanya separuh kurma. Ini Rasul memberikan perumpamaan. Dengan separuh kurma saja ternyata itu ada manfaatnya. Dia bisa terhindar dari siksa neraka. Lalu bagaimana kalau seandainya lebih banyak daripada itu? Dengan niat yang ikhlas tentunya. Separuh kurma saja dia sedekahkan. Kurma kan kecil sekali ya jamaah sekalian. Kurma satu dibagi dua. Separuh dia berikan sebagai sedekah. Dengan niat yang ikhlas dari harta yang halal. Dia berikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Dengan itu saja kata Nabi, akan bisa menjadi sebab orang itu terhindar dari siksa api neraka. Ya, subhanallah ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya tentunya banyak ibadah yang bisa kita lakukan sepanjang Ramadan. Di samping berpuasa selama 1 bulan, kita juga melakukan ibadah puasa ini dengan benar tentunya ya. Menjauhi pembatal-pembatal puasa, dan kita menjauhi pembatal-pembatal pahala puasa. Dan kita mengerjakan salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Dan kita juga bersedekah, berinfak. Dan Nabi banyak sekali bersedekah dan berinfak khususnya di bulan Ramadan. Di samping beliau banyak mendirikan salat sunnah, ya, beliau juga banyak membaca Quran, berzikir dan lain-lain. Ya, di samping juga berpuasa Ramadan mulai dari subuh sampai maghrib. Aktivitas lain yang juga banyak Rasul lakukan dan para sahabatnya lakukan, khususnya sepanjang Ramadan adalah mereka banyak bersedekah, banyak berinfak kepada kaum muslimin yang lain. Dan ini manfaatnya dunia sampai akhirat. Ya, dunia sampai ke akhirat dengan bersedekah ini. Subhanallah. Dan kemudian di hadis berikutnya, mari kita lihat di halaman 79. Rasul memberikan informasi kepada kita perkara-perkara yang bisa mengalir pahalanya setelah seseorang itu meninggal dunia. Apa saja yang bisa dilakukan? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya termasuk amalan dan kebaikan orang mukmin yang masih mengalir setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Dia mengajarkan ilmu, subhanallah, dan disebarkan ilmu tersebut. Ini bermanfaat setelah kematian. Kemudian anak saleh yang ditinggalkan. Anak yang saleh, ya, bukan sembarang anak. Anak itu banyak, tapi tidak semua anak itu saleh. Rasul menjelaskan khusus anak yang saleh. Berarti mereka taat kepada Allah dan Rasul, mereka berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang saleh yang ditinggalkannya, yang mendoakan orang tua tersebut. Atau anak saleh ini banyak melakukan amal-amal yang saleh. Ya, bukan doa, tapi selain itu, barangkali menghajikan orang tuanya, mengumrohkan orang tuanya, ya, bersedekah atas nama orang tuanya, dan lain-lain. Kemudian, mushaf Al-Quran yang diwariskan. Seseorang yang bisa membeli mushaf Al-Quran, kemudian dia infakkan, dia wakafkan, ya. Dia wakafkan infak dari mushaf Al-Quran yang dibaca oleh orang lain. Selama dibaca mushaf tersebut, maka orang tersebut pun akan mendapatkan pahala yang terus-menerus. Kemudian masjid yang dia bangun. Barangkali dia bisa membangun sendiri masjid yang sangat besar, atau mungkin dia bisa memberikan uang kontribusi semampunya untuk pendirian masjid. Selama masjid itu masih dipakai oleh kaum muslimin dan orang itu sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian rumah singgah bagi para musafir yang dibangunnya. Orang-orang musafir, ya tentunya mereka kesulitan
untuk menginap, bisa jadi mereka orang yang tidak mampu. Di zaman sekarang ini kan ada hotel, ada tempat penginapan, dan seterusnya. Di zaman dulu ada rumah-rumah yang sengaja dikosongkan khusus untuk bagi para musafir, di mana mereka tidak punya rumah, ya tidak punya tempat untuk mereka bisa menginap. Nah, ini merupakan suatu amal soleh, memberikan suatu amal soleh, amal kebaikan kepada orang lain, adanya rumah yang dibangun ya sebagai rumah singgah bagi para musafir. Dan rumah tersebut dipersilakan untuk ditempati sesuai dengan kebutuhan orang yang sedang bersafar. Subhanallah. Selama rumah itu masih termanfaatkan untuk manusia dan orang yang membangunnya sudah meninggal, maka dia bisa mendapatkan pahala yang mengalir. Atau sungai yang dialirkan. Ya, barangkali ada sungai yang mampet, sungai itu mampet dan tidak bisa dipakai oleh manusia, kemudian dia perbaiki, kemudian dia alirkan sungai tersebut sehingga masih terpakai oleh manusia meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia, sehingga dia mendapatkan amal jariah. Atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya saat sehat dan di masa hidupnya, ya. Sedekah yang dia keluarkan dari hartanya saat sehatnya dan di masa hidupnya, semua itu masih mengalir kepadanya setelah kematiannya. Semuanya mengalir setelah kematian. Jadi Rasul memberikan contoh-contoh amal apa saja yang bisa dilakukan mumpung masih hidup. Kita berusaha sama-sama ya. Semoga dengan semua ini ya yang kita lakukan Allah menerimanya sebagai ibadah dan dapat mengalir terus. Kita tidak ingin amal itu hanya untuk 1 hari dan 2 hari, 1 bulan atau 1 tahun. Ya kalau bisa kita sudah meninggal nanti pahala terus mengalir. Inilah umur yang kedua dan inilah penyebab orang itu bisa jadi terhindar dari siksa kubur. Karena banyaknya pahala, banyaknya amal jariah, banyaknya yang terus mengalir kebaikan-kebaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, barangkali sampai di sini ya pertemuan kita jamaah sekalian, sampai kiat yang ke-32 ya, sedekah jariah, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada kiat yang ke-33 atau sebab yang ke-33, sebab yang ke-34 dan seterusnya. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas. Ya, kita diberikan izin oleh Allah, diberikan kesempatan untuk membahas tentang apa yang kita wajib untuk pahami berkaitan tentang agama kita, karena memang kita diwajibkan untuk beribadah, dan ibadah harus dengan ilmu, dan kita pun juga tahu bahwa hidup ini singkat, dan kita pun akan kembali pasti kepada Allah, dan semuanya pasti akan mengalami kematian. Yang tua mati, yang muda pun mati, yang kaya yang mati, yang miskin pun juga mati, yang sehat mati, yang sakit pun mati. Siapapun dia, yang kafir mati, yang muslim pun mati. Ya, maka marilah sama-sama kita persiapkan diri, jangan kita menunggu-nunggu nanti untuk mempersiapkan bekal ini. Karena bisa jadi umur kita tidak berlangsung lama, tiba-tiba datanglah malaikatul maut, dan ternyata kita merasa menyesal dan merugi, karena ternyata amal yang kita persiapkan sebagai bekal sebelum datangnya kematian ternyata sangat-sangat sedikit. Ya, mari kita berjuang sama-sama dan kita lakukan berbagai macam cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Mungkin capek, mungkin letih, mungkin lelah, tidak masalah jemaah sekalian. Memang dunia ini adalah tempat untuk capek, letih dan lelah, bukan untuk bersantai-santai sebetulnya. Nanti bersantai, istirahat panjang sekali ketika Allah takdirkan kita masuk ke dalam surga. Istirahat yang sangat panjang. Dunia ya Allah ciptakan, dan Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul berusaha berjuang untuk mendapatkan kebaikan dirinya setelah dia mati nanti. Dan memang tidak semuanya orang yang mendapatkan keselamatan, dan Allah ingin melihat sejauh mana di antara hamba-hambanya yang betul-betul mereka itu mempersiapkan bekal yang maksimal dan sebanyak mungkin. Dan mereka inilah nanti akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, baik, silakan barangkali ada yang mau bertanya dari apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya.
Um, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan katsiran Ustadz atas penyampaian materinya pada siang hari ini. Maksudnya pada malam hari ini waktu Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya melalui fitur raise hand atau bisa bertanya melalui fitur chat kepada saya pribadi. Insya Allah silakan Bu Desi untuk menyalakan mikrofonnya. Halo Ibu Desi, silakan menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan host. Ya, ini saya ingin pertanyakan adalah, ini kan masih, saya tumbuh kembang di mana-mana itu bagaikan bunga, kafe-kafe gitu, Ustaz, di mana-mana. Dan kita, akhwat ini, ya maksudnya udah ngaji, udah lama juga gitu kan, terus ada undangan musik gitu, sebenarnya bukan undangan ya, gratis gitu, mungkin makan minum di sana. Dan itu mendengarkan musik dan bercampur baur, apakah itu termasuk maksiat, Ustaz? Toh juga kita perginya itu kan misalnya melaksanakan kewajiban, isak dulu, rumah tangga rapi dulu, misalnya beres dulu gitu, Ustaz. Kita datang ke tempat kafe itu untuk dengerin musik, sambilnya kita joget-joget juga gitu. Itu termasuk apakah sebenarnya mereka udah pada ngaji juga gitu, Ustaz, semua sudah banyak ilmunya, bahkan senior-senior juga gitu, Ustaz. Kita mau nyampaikan yang muda-muda ini kan takutnya jadi konflik. Saya pikir mereka udah banyak ilmunya, nggak perlulah diajarin gitu, Ustaz. Terus yang kedua, Ustaz, jika kita berinfak bersedekah itu dengan hasil tabungan kita, ibu rumah tangga yang dikasih suami, misalnya 5.000, 2.000, tanpa izin suami, apakah juga diridhoi Allah, apakah diterima juga, Ustaz? Syukran. Iya, iya, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu yang telah bertanya. Pertanyaan pertama adalah berkaitan dengan kafe tadi ya. Jadi adanya teman-teman kita barangkali kaum muslimin yang mereka mendatangi katanya tadi kafe-kafe yang ada musik di situ, lalu joget-joget juga, dan ada juga ikhtilat bercampur baur laki-laki dan wanita ya. Nah tentunya kita sudah paham, insya Allah itu kan nggak boleh ya. Adanya musik itu haram. Sepakat semua para ulama bahwa musik itu haram. Lalu mereka di situ joget-joget. Sedangkan joget-joget ini adalah laki-laki dan perempuan. Dan mereka ikhtilat bercampur baur. Tentunya juga bisa menimbulkan fitnah. Ya, bisa menimbulkan fitnah. Meskipun tidak joget-joget, hanya duduk saja mendengarkan musik, hanya duduk saja bercampur baur dengan sangat dekatnya, tentunya ini juga bisa menimbulkan fitnah, meskipun nggak ada joget-joget. Apalagi kalau ada musiknya, joget-jogetnya, bercampur baurnya, ya, lengkap semuanya, kesalahan-kesalahan yang ada di sana. Ya tentunya kita tidak boleh mengikuti mereka, ya. Dan kita hendaknya menasihati mereka. Tapi mereka senior. Senior itu apa sih? Apakah senior maksudnya mereka usianya lebih tua? Semata-mata tua tidak menjadi jaminan bahwa orang itu berada di atas kebenaran. Apakah mereka itu lebih ngaji, lebih dulu banyak ilmunya dibandingkan kita ini baru ngaji, mereka udah lama ngajinya. Lama ngaji pun tidak menjadi jaminan bahwa orang itu pasti benar terus-menerus. Iya. Jadi kalimat senior tadi mungkin saya pahami seperti itu. Yaitu mereka mungkin lebih tua usianya atau mungkin mereka lebih dahulu mengaji dan lebih banyak ilmunya. Tetapi dalam prakteknya yang penting jemaah sekalian. Bukan sekedar ilmu yang dikoleksi. Di rumahnya banyak bukunya. Ya, mendatangi kajian-kajian rajin sekali. Tulisan-tulisannya banyak sekali. Ketika dia datang ke kajian menulis dan meringkas apa yang disampaikan oleh seorang ustadz. Dan dia sudah 5 tahun ngajinya. Dia sudah 10 tahun ngajinya. Dia sudah 15 tahun ngajinya. Sedangkan saya, ya baru setahun. Saya baru junior. Tapi dalam pandangan Allah itu bukan ditentukan oleh lama dan sebentarnya masa orang itu menuntut ilmu menjadi jaminan suatu kebenaran. Ya, bukan ditentukan oleh usia untuk menjadi jaminan suatu kebenaran. Kebenaran itu apa kata Allah, apa kata Rasulullah, dan apa kata para sahabatnya. Ya. Dan kita saksikan
Ya, saya juga melihat seperti itu di daerah kita, di Jakarta dan sekitarnya. Mungkin juga terjadi tempat yang lain. Banyak jamaah kita yang sudah dulunya mengaji kepada kita, ya mereka hadir taklim dengan semangatnya, dan akhirnya karena sudah lama 5 tahun dan 10 tahun, kendor lagi. Dan biasanya yang semangat itu umumnya yang baru-baru. Bahwa baru-baru itu semangat. Dan mereka juga seperti itu dulunya, semangat juga. Tapi ketika sudah lama ya bosan, titik bosan, ada titik jenuh di mana pada waktu itu kurang lagi semangat, tidak sebagaimana dulu di awal-awal ketika mendapatkan hidayah. Berbeda saat itu. Kemana ibu yang itu? Kemana bapak yang ini? Kemana ikhwan ini kok nggak pernah hadir? Kemana ibu ini kok nggak pernah hadir? Akhwat ini. Itu kita saksikan. Dan saya mengajar juga offline ya, kita melihat bagaimana ada orang-orang yang sudah lama ya belajar sunnah ini kemudian tidak terlihat lagi. Dan bukan hanya tidak ngaji dengan saya, tapi juga tidak lagi ngaji dengan siapapun. Allahu Akbar. Betul-betul futurnya parah. Padahal mereka ini sudah 10 tahun. Masih terbuka lagi auratnya, bayangkan. Masih lagi menampilkan kecantikannya di sosial media. Bayangkan, 10 tahun ngaji dengan saya. Dia tampilkan ya kecantikannya, dia tampilkan keindahannya, dia berselfie-selfie dan bisa dilihat oleh siapa saja. Padahal sudah 10 tahun ngajinya. Kemana hasilnya? Jadi, ibu yang bertanya tadi ya, jangan malu untuk memperbaiki teman-teman kita ini ya. Mungkin mereka sedang tergelincir, ya dapat bisikan gangguan dari syaitan, atau mungkin mereka saat ini sedang mengikuti hawa nafsunya. Jangan malu. Saya junior Pak Ustadz. Mereka junior. Mereka senior. Saya junior. Nggak masalah. Karena pada saat ini mereka sedang berbuat kesalahan. Dan ibu pas hari ini, pada saat ini, alhamdulillah, ya mudah-mudahan seterusnya berada pada kebenaran. Nasihati. Bukankah Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa demi waktu sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati agar sama-sama bisa istiqomah di atas kebenaran ya dan agar bisa sama-sama bersabar untuk mengamalkan kebenaran. Nah, seperti itu. Ya, jadi sampaikan saja yang penting dengan cara yang elegan, jangan depan-depan orang lain, ya, jangan sampai mereka dipermalukan atau membongkar aibnya. Kita bisa bicara berdua, kita mungkin WA atau kita ketemu langsung, ya, diingatkan. Dan mereka harus menerima kebenaran, meskipun yang datang dari orang yang lebih junior, meskipun datangnya kebenaran dari orang yang lebih mudah dibandingkan mereka. Kenapa? Di tempat kafe itu ataupun yang apa saja yang lain, ya jelas tadi saya katakan ada musiknya, musik itu haram, sepakat semua para ulama. Ada lagi bercampur baur laki-laki dan wanita, sangat dekat sekali mereka duduknya, bisa menimbulkan syahwat, bisa menimbulkan fitnah. Lama-lama dari hati turun ke kemaluan, dari mata turun ke hati, dari hati turun kepada kemaluan. Lama-lama menjadi berzina. Dan hakikatnya sudah terjadi perzinahan. Zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina kaki, zina hati, dan terakhir zina kemaluan. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi jangan malu, jangan takut. Sampaikan dan jangan didiamkan. Nggak boleh kita mendiamkan teman-teman kita yang sedang tergelincir, yang sedang terganggu oleh bisikan syaitan, yang sedang mengikuti syahwatnya. Ya, sampaikan dan ingatkan. Kita sama-sama ingin memperbaiki diri. Ya. Yang kedua tadi berkaitan dengan apa tadi? Saya lupa. Mohon maaf nih. Bersedekah ibu rumah tangga dikasih iya. uang belanja gitu Ustaz, tapi kita kumpul Baik. misalnya 2010 kalau lagi belanja kita kasih gitu. Itu Iya. termasuk diridhoi gitu, maksud diridhoi Allah nggak? Bukan diridhoi ya, diterima nggak gitu Ustaz amalnya? Baik. Ya, jamaah sekalian berbahagia. Ketika suami memberikan kepada ibu uang belanja barangkali ya,
terus ada sisanya. Nah, sisa ini barangkali ibu sedekahkan kepada orang lain. Nah, alangkah baiknya ibu ada berbicara dengan suami di awal-awal. Andai kata memang ada kelebihan uang belanja, apakah uang itu boleh untuk diriku? Sisanya itu kalau ada. Kata suami, ya silakan untuk kamu. Silakan kamu pergunakan untuk apa saja. Nah, dari situlah ibu bisa pergunakan untuk pribadi atau mungkin dialokasikan untuk sedekah. Karena suami sudah memberitahu di awal, sudah ada pembicaraan ya, bahwa kalau sewaktu-waktu memang uang belanja yang diberikan oleh suami ternyata ada kelebihan, andai kata berapa sajalah kelebihannya, kata Ya. suami, ya sudah, itu buat kamu. Maka ibu bebas untuk dipakai sedekah ataukah untuk dipakai buat pribadi. Ya, itu pembicaraan di awal. Atau mungkin cara kedua mungkin lebih jelas. Apa itu? Bukan sisa dari uang belanja, tetapi cara kedua adalah ini uang belanja dan ini untuk kamu. Nah, seperti itu kan lebih jelas. Ini uang untuk belanja, habiskan semuanya untuk kebutuhan kita per bulan, kebutuhan rumah tangga, dan ini untuk kamu pribadi. Nah, seperti itu berarti uang yang diberikan untuk pribadi ini, ibu boleh untuk sedekah tadi. Nah, cara seperti ini tentunya kembali kepada pembicaraan awal. Supaya tidak ada fitnah, tidak ada suuzon, tidak ada buruk sangka di antara suami dan istri. Yang sebetulnya kalau memang sudah ada pembicaraan, tentunya bebas dan tidak ada dosa. Tapi andai kata memang tidak ada pembicaraan, ya ini dikhawatirkan ini masih syubhat ya. Tidak ada pembicaraan. Ada kelebihan duit, ini ibu pakai untuk bersedekah. Padahal suami tidak pernah berbicara bahwa itu boleh untuk dialokasikan untuk sedekah. Meskipun 1.000, nggak boleh. Nah, Karena suami tidak pernah mengatakan itu boleh. Karena suami bicara dari awal ini untuk belanja. Ya, berarti belanja saja, jangan dialokasikan yang ke lain. Nah, ini yang perlu ada transparansi ya, atau ada keterbukaan lah di antara suami dan istri. Tinggal pembicaraan di awal, insya Allah mudah sekali. Dan kalaupun ada sisa juga nggak banyak-banyak kan ya. Jadi yang penting ada pembicaraan sehingga tidak ada syubhat ya, tidak ada yang menjadi ragu-ragu di hati kita. Dan kalaupun ibu nanti mau infakkan kembali, insya Allah tidak masalah dan ibu berpahala. Ya, demikian. Apa Ustaz, sedikit ini yang mau saya tambahin, itu yang mengenai ke kafe itu pernah saya ditanya gitu, kenapa kamu Ukti tidak pernah mau ikut, tidak pernah saya mau ajak, nggak pernah mau. Itu saya jawab gini, Ustadz, saya takut nanti pada saat saya di situ saya mati. Saya bilang gitu, saya dicabut nyawa saya bilang, berarti kan dalam kondisi husnul khotimah gitu. Lah, tapi kan kita udah sholat, udah melakukan kewajiban, udah semuanya, udah izin suami, udah gitu ada yang ngajak suami, kata gitu. Kan lagi pula kita nggak lalai gitu, hati kita nggak lalai, perbuatan kita nggak lalai, tetap kita melakukan kewajiban. Ya cuma jadi kita awet muda gitu, Ustadz. Jadi langsung saya ya udah, boleh kayak gitu. Saya bilang itu gimana ya Ustadz ya. Jadi saya dibilang perkuper lah, sombong lah gitu. Gak apa-apa Bu ya, gak apa-apa, insya Allah gak masalah ya. Yang penting Allah mencintai ibu. Gak masalah manusia tidak suka sama kita, yang penting kita sudah berada di atas kebenaran. Memang itu gangguan-gangguan sangat banyak. Teman-teman itu kadang-kadang membawa kebaikan, ada juga teman-teman yang membawa kepada keburukan. Alangkah aneh ya, dia merasa bahwa sudah sholat, kita sudah haji, kita sudah umroh, kita udah ngaji segala macam, sekarang kita happy-happy. Tapi happy-happy Anda itu di posisi negatif apa positif? Happy-happy Anda itu sesuai syariat atau menyelisihi syariat? Ya, Allah tidak melarang kita kok untuk mencari barangkali kita jenuh, ya kita boring, barangkali kita bosen, kita cari bagaimana supaya suasana lebih fresh, ya silakan saja. Tapi jangan mengambil cara-cara yang menyelisihi syariat. Karena musik itu kan haram, ya. Lalu mereka joget-joget di antara pasangan-pasangan hidupnya, atau mungkin dengan pasangan yang lain, atau mungkin dilihat sama orang lain di situ. Wanita-wanita joget-joget, ya Allah, pasti akan bisa menimbulkan fitnah. Kan laki-laki banyak di situ, meskipun wanita ini dengan suaminya. Tapi kan dia berjoget, dia mendengarkan musik, itu haram. Berjoget dengan suaminya, tapi dilihat oleh orang lain.
ya dengan gaya-gayanya itu bisa menimbulkan fitnah. Laki-laki memandang dengan matanya bisa menimbulkan fitnah di hatinya dan fitnah pada kemaluannya. Ya, maka ibu sabar dengan fitnah atau tuduhan-tuduhan ataupun celaan dari teman-teman tidak masalah. Yang penting jangan mendapatkan celaan dan kecaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sabar menghadapi mereka, yang penting kita selamat. Selamatkan dulu diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya. Tapi kadang kalau Baik, kita sendiri juga Ibu, berbuat dosa juga mohon ya, maaf Ustaz, Bu, ya? Ibu mohon maaf, Iya, panjang ya. banyak yang bertanya, mohon maaf, Halo kita Ibu, cukupkan mohon dulu. maaf Ibu. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan yang masuk melalui kami dari fitur chat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, izin bertanya Ustadz, menanyakan mengenai pahala yang terus mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal dari doa anak soleh. Apakah juga nanti almarhum akan terselamatkan dari api neraka atau dari sisa alam kubur? Jazakallahu khairan. Kasihan Ustadz. Iya. Doa dari anak yang soleh sebetulnya ingin kita bahas secara lebih detail lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Karena ini merupakan sebab berikutnya yang ada di buku yang kita bahas hari ini. Kita bahas sebab ke-30, 31, 32 ya. Oke. Ilmu bermanfaat, kemudian sedekah jariyah dan doa dari anak yang soleh. Jadi ringkasnya seperti ini, bahwa doa dari anak yang soleh insya Allah bermanfaat bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, apakah dia membacakan istighfar untuk orang tuanya, atau agar orang tuanya mendapatkan rahmat, atau terhindar dari siksa kubur, atau dimaafkan kesalahan-kesalahannya, atau dilapangkan kuburnya, semuanya bermanfaat. Tapi dengan syarat, anak tersebut anak yang soleh. Kenapa soleh? Karena dia memang tidak memiliki penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Dia soleh berarti dia berilmu. Dia soleh berarti dia beriman. Dia soleh berarti akidahnya lurus. Dia soleh berarti ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, dia tidak punya penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Dia paham tentang adab berdoa, etika berdoa, semua penghalang-penghalang doa dia singkirkan. Ini anak yang soleh. Anak banyak. Anak juga banyak yang berdoa, tapi belum tentu diterima doanya. Karena dia masih melakukan penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Ada 50 penghalang di buku saya yang lain. Saya menulis buku juga yang berjudul 50 sebab doa tidak terkabul. Itu buku saya yang kedua ya. Kalau kita bahas hari ini buku yang keempat. Buku yang kedua itu berjudul 50 sebab doa tidak terkabul. Ya, kalau misalnya apa? Dia makan makanan haram, minum minuman haram, ya. Kemudian dia nafkah dari nafkah yang haram. Nah, seperti ini doanya tidak akan dikabulkan. Atau mungkin anak ini ternyata dia banyak maksiatnya, banyak dosanya, dan tidak mau bertobat kepada Allah. Nah, bisa jadi ini sebagai penghalang doanya dikabulkan. Berarti dia bukan anak yang soleh. Anak yang soleh bukan berarti nggak punya dosa ya. Tapi anak yang soleh itu lebih dominan kebaikannya dibandingkan keburukannya. Baik, jadi seperti itu ya ringkasnya, bermanfaat dan dia bisa istighfar, dia bisa memohonkan ampunan ya untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia sehingga orang tuanya pun terhindar dari siksa kubur atau terangkat derajatnya di alam kubur atau di sorga nanti. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan kasihan Ustadz. Barakallahu fikum. Taib, silahkan yang berikutnya. Ibu Rina untuk menyalakan mikrofon, satu pertanyaan singkat dan padat dan juga jelas terkait dengan pertanyaan kajian hari ini. Barakallahu fikum. Silakan Ibu Rina. Halo Ibu Rina, bisa menyalakan mikrofonnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf di luar tema Ustaz. Ya. Mau bertanya, ini kan sudah pertengahan bulan Sya'ban ya? Ya. Nah, ini apakah masih ada waktu untuk mengqadha puasa wajib, atau karena saya pernah melihat postingan di teman haram hukumnya, bukan haram maksudnya
kalau sudah mendekati pertengahan bulan Sya'ban itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa qada. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Jadi begini ya, bahwa betul ada hadisnya Rasulullah SAW melarang kita untuk berpuasa sunnah setelah 15 Sya'ban. Ya. Kenapa Rasul melarang? Karena dikhawatirkan ada umat Islam yang memang mereka tidak terbiasa berpuasa, lalu mereka memaksakan dirinya setelah 15 Sya'ban ini ke atas untuk tetap berpuasa sunnah. Mereka tidak terbiasa berpuasa sunnah, lalu memaksakan diri tetap berpuasa sunnah. Yang dikhawatirkan nanti begitu masuk Ramadan, ya ternyata mereka sakit. Ya, mereka nggak kuat untuk berpuasa Ramadan. Nah ini makanya dilarang kalau bisa begitu pertengahan Sya'ban, jangan lanjutkan lagi puasa sunnah di hari-hari berikutnya. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa sunnah. Tapi bagi mereka yang terbiasa berpuasa sunnah, Rasul memperbolehkan. Setelah 15 Sya'ban, silakan berpuasa sunnah terus ya sampai mendekati akhir Sya'ban. Selama memang dia terbiasa berpuasa sunnah, ya. Nah, tadi ditanyakan adalah masalah mengqadha, ya. Mengqadha ini hukumnya wajib. Maka bagi orang-orang yang memiliki hutang belum membayar hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu, maka bersegeralah untuk membayar hutang puasa Ramadan itu. Meskipun sudah 15 Sya'ban ke atas. Segera untuk membayar dan bersegera, karena memang ini hutang. Seharusnya kemarin-kemarin ya. Tapi kenapa ini lama sekali, 11 bulan sebetulnya bisa untuk mengqadha puasa Ramadan. Ya sudahlah, mungkin dia lupa, mungkin dia sengaja lalai ya. Tapi yang jelas, kesempatan di bulan Sya'ban ini untuk bisa bersegera mengqadha dan membayar hutang Ramadannya. Laksanakan segera mumpung masih hidup. Jangan sengaja untuk melalaikan bahkan sampai selesai Ramadan, ya. Masih punya hutang yang belum terlunasi. Dan kalaupun sudah lewat dari 15 Sya'ban, ya, bagi yang punya puasa tadi yang mesti diqadha, tetap mereka harus mengerjakannya. Jadi yang boleh siapa sih? Yang pertama, setelah 15 Sya'ban ini, siapa yang boleh? Pertama, mereka yang terbiasa berpuasa sunnah. Yang kedua, mereka yang punya hutang. Punya hutang puasa Ramadan yang belum dibayar. Itu saja. Adapun yang memang tidak terbiasa berpuasa sunnah, ya, maka diupayakan jangan berpuasa sunnah lagi setelah 15 Sya'ban. Karena di hadis memang Rasul menganjurkan kepada umatnya untuk tidak melakukan ini, bentuk sayangnya Rasul kepada umatnya. Karena dia khawatirkan nanti mereka berpuasa terus di bulan Sya'ban kebanyakan, akhirnya pas Ramadan tidak bisa maksimal dalam beribadah, atau mungkin sakit, atau lemas, dan lain-lain. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ustadz, kita masih punya berapa lama lagi? Satu pertanyaan lagi cukup atau dua pertanyaan lagi, Ustadz? Ya, silakan. Oke, dari Ibu Dewi Afiani, silakan menyalakan mikrofon, satu pertanyaan singkat, padat dan juga jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga Ustadz, dan kita semua yang ada di sini senantiasa dirahmati Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya baru beberapa bulan terakhir ini baru belajar menggunakan niqab. Masalahnya saya adalah seorang PNS, yang mana di instansi kami, di instansi saya tuh melarang adanya pemakaian niqab pada saat jam bekerja. Jadi pada saat jam kerja itu kadang-kadang saya menggunakan masker sebagai pengganti niqab dengan alasan ini masih pandemik. Tapi kadang-kadang pada saat rapat yang dimana kami berkumpul bercampur baur antara ikhwan dan akhwat, di situ kadang-kadang disuruh untuk melepaskan masker. Jadi baiknya
baiknya saya harus bagaimana ya Ustadz ya. Mohon doanya biar satu saat pemerintah bisa bisa tidak melarang untuk penggunaan niqab pada jam kerja atau pada instansi pemerintah. Terima kasih, syukran untuk jawabannya sebelumnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Jamaah yang berbahagia, kalau kasusnya seperti itu ya, kita harus mengetahui dulu masalah niqab ya atau cadar, bahwa pendapat yang lebih kuat yang saya pilih ya, niqab atau cadar itu hukumnya tidak wajib. Ya, ini pendapat yang saya pilih. Karena begitu banyak dalil-dalil di zaman Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, tidak semua wanita itu berniqab atau bercadar. Sebagaimana disebutkan dalil-dalilnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Jadi silakan saja memakai niqab boleh, tidak masalah, bercadar boleh silakan, tapi jangan dikatakan itu perkara yang wajib. Ini hanya salah satu cara kita untuk menghindarkan fitnah, agar kita tidak terfitnah, dan orang lain pun juga agar tidak terfitnah oleh kehadiran kita. Nah, tadi dikatakan bahwa di lingkungan tempat bekerja dilarang untuk memakai niqab khususnya ketika sedang rapat. Dan bahkan memakai masker pun tidak diperbolehkan. Mungkin barangkali bisa dilakukan dengan cara yang lain. Ya, dengan niqab nggak boleh, dengan masker nggak boleh, karena sedang rapat itu mereka ingin melihat wajah kita. Mereka ingin melihat rupa kita atau lisan kita supaya terdengar dengan jelas ketika sedang rapat. Caranya bagaimana? Sedangkan di situ bercampur baur laki-laki dan wanita, yang namanya kantor kan seperti itu ya. Nah, caranya barangkali adalah kita menempati tempat yang memang agak jauh dari laki-laki. Nah, mungkin seperti itu. Ya, tempat duduk kita lebih banyak berkumpul dengan para wanita, dan laki-laki ada di tempat tersebut tapi agak jauh. Ya, tidak dekat-dekatan. Mungkin kalau memang itu bisa dilakukan itu lebih baik. Ya, pengganti, jadi memang niqab tidak dipakai, masker pun tidak dipakai, tapi jarak kita dengan laki-laki yang bukan mahram ini jauh. Ya. Nah, mungkin bisa seperti itu ya. Kita upayakan atau kita mintalah kepada pimpinan kantor, Pak, gimana kalau seandainya bagian wanita di sini, bagian laki-laki di sana, ya agar kami ini bisa bersama dengan para wanita saja, agar tidak timbul fitnah. Ya kan kita bisa berbicara, bisa memberikan usulan. Apalagi usulan ini mungkin dari teman-teman kita juga banyak yang mendukung. Insya Allah bisa menjadi bahan renungan bagi pimpinan di kantor tersebut ya. Jadi tidak perlu sebelah-sebelahan gitu loh. Di sini wanita, sebelah laki-laki, sebelahnya laki-laki lagi, sebelahnya laki-laki. Dekat-dekatan semuanya ya, tentu ini bisa menimbulkan fitnah. Kita tidak seuzon ya, tapi survei membuktikan. Fitnah itu gampang sekali. Meskipun masing-masing, mohon maaf, masing-masing yang laki-laki, ikhwan maupun akhwat sudah memiliki pasangan hidup. Yang ikhwannya sudah punya istri, yang akhwat sudah punya suami, tetapi tetap saja setan tidak akan membiarkan hati itu bisa bersih dan suci. Ketika berdekat-dekatan, sangat dekat gitu ya jaraknya, ini bisa menimbulkan fitnah. Meskipun cuma teman di kantor, jangan suuzon lah, kita ini nggak punya maksud apa-apa. Jangan bohong dengan hati masing-masing. Ya, jadi caranya mungkin ajak teman-teman yang lain untuk sama-sama memberikan usulan kepada pimpinan agar diberikan jarak saja, jarak tempat duduknya agak jauh, ya tetapkan pakai mic dan bisa bicara dan bisa didengar oleh mereka. Cuman jaraknya saja mungkin diatur, insya Allah inilah salah satu cara untuk bisa kita bisa mengurangi atau minimalisirlah fitnah yang terjadi di tempat tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukron, jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fikum Ustadz atas penyampaian jawabannya. Ini mungkin tambahan satu lagi Ustadz yang terakhir dari melalui YouTube Ustadz. Nampaknya juga menjadi penting. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mengambil ilmu, misalnya ilmu tahsin, yang gurunya masih aktif menjadi salah satu pengurus partai politik?
namun guru itu tersebut mempunyai kualitas. Syukran, jazakallahu khairan. Iya, jemaah sekalian yang berbahagia. Barakallahu fikum. Bolehkah kita belajar tahsin, ya, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kepada seorang guru, yang guru ini ternyata memiliki ya mungkin wawasan atau pemahaman ya lebih ke politik dan lain-lain, barangkali punya fikrah atau manhajnya berbeda dalam memahami Islam. Ya tentunya kita hindari jemaah sekalian. Jangan berguru seperti itu, cari guru yang lain. Ya, ini yang ideal. Selama masih ada guru yang lain, tentunya saya rasa banyak lah ya, sesama ikhwan, sesama akhwat. Jangan akhwat berguru kepada ikhwan dalam masalah tahsin Al-Quran. Nggak boleh. Ya, seorang akhwat dia akan membacakan. Karena membaca tahsin itu kan memperbaiki bacaan Al-Quran. Dia akan keluarkan suaranya. Bisa jadi mendayu-dayu atau proses belajar yang lain yang menimbulkan suara yang bisa menimbulkan fitnah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tidak boleh perempuan dengan laki-laki dalam mempelajari bacaan Al-Quran. Ya. Kemudian, ketika nanti andai kata sesama wanita atau sesama laki-laki, ya, juga kita hindari, jangan sampai mereka berbeda manhaj, berbeda fikrah, berbeda pemahaman, cara memahami agama. Ya, kita katakan, Pak Ustadz, ini saya cuma mengambil ilmu tentang tahsin saja, cara membaca Qur'annya. Saya tidak mengikuti pemahaman agama mereka. Ya, mungkin barangkali itu adalah alasan yang Anda katakan kepada saya, tetapi survei membuktikan, mohon maaf, ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, karena banyak sekali jamaah yang akhirnya awalnya cuma tahsin doang, lama-lama terwarnai oleh pemahaman guru tersebut. Ya, dan guru ini pintar, dia punya pemahaman dan manhaj yang berbeda, metode cara beragamanya berbeda dengan kita. Kita hanya pengen tahsin saja, tapi pelan-pelan dia masuki, dia ambil hati kita, dia renggut hati kita, ya. Ada kedekatan kita dengan orang tersebut, sesama wanita, sesama laki-laki. Lama-lama dia masukin satu persatu pemahaman yang dia pahami, yang kita awalnya nggak setuju, lama-lama tanpa kita sadari, akhirnya kita kemasukan syubhat. Dikhawatirkan. Tapi memang sudah terjadi. Ada ikhwat yang seperti itu, ada akhwat yang seperti itu, yang mereka cerita kepada saya. Meskipun saya tidak berani untuk mengatakan pasti semuanya. Tapi ini terjadi. Ya. Nah, kita sebetulnya tidak mau mengikuti manhajnya dia atau pemahaman cara beragamanya dia. Kita tidak mau fokus kepada tahsin saja. Tapi karena kita terbatas ilmu, terbatas pembentengan, terbatas pengetahuan, kita juga baru belajar. Nah, inilah menjadi salah satu sebab ya, akhirnya mereka dengan mudah untuk memasukkan syubhat-syubhat cara beragama yang tidak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita sendiri pondasinya kurang, baru belajar baca Quran. Ya, literatur kita kurang, ilmu kita kurang, kita nggak tahu syubhat-syubhat yang bisa nanti mereka sampaikan kepada kita pun tidak bisa membantahnya, tidak bisa berargumentasi, kita nggak punya ilmunya, ya. Maka jalan yang selamat adalah jangan. Jalan yang selamat adalah jangan. Masih banyak ustadz yang lain untuk bisa mengajar kita yang sesama satu pemahaman, ya. Atau masih banyak wanita-wanita lain, akhwat-akhwat yang lain yang bisa juga mengajarkan kepada kita. Masalah tahsin, masalah tahfiz, insya Allah ya, masih banyak. Ya, masih banyak teman-teman kita yang bisa kita minta, atau mungkin ustadz atau ustazah kita yang bisa kita minta untuk mengajarkan kita dan teman-teman kita yang lain. Ya, ini untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan manhaj, untuk menyelamatkan cara kita dalam memahami dan beragama. Ini mahal sekali. Hidayah sunnah itu mahal sekali. Hidayah Islam sudah kita dapatkan. Tapi tidak semua kaum muslimin mendapatkan hidayah sunnah. Hidayah terbagi dua. Hidayah ilal Islam, hidayah ilal sunnah. Mungkin mereka semua mengaku muslim kan. Alhamdulillah agamanya, dan mereka saudara kita. Tapi untuk kita berinteraksi dan mempelajari ilmu dari mereka, hindari. Karena dikhawatirkan tanpa kita sadari, meskipun cuma tahsin ya, belajar membaca Quran. Tapi dikhawatirkan,
tanpa kita sadari mereka sudah memasukkan 1, 2, 3 dan seterusnya pemahaman-pemahaman mereka kepada kita, dan akhirnya kita pun salah dalam memahami agama kita yang mulia ini. Ya, baik, saya rasa sampai di sini pertemuan kita. Ya, semoga bermanfaat dari penjelasan tadi maupun pertanyaan-pertanyaan yang coba kita jawab. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya dan bisa melegakan dan bisa menenangkan dan menjadikan kita memiliki solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Demikian jamaah sekalian ya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terus-menerus kita butuhkan selama hidup di dunia ini, yang akhirnya kita nanti mudah-mudahan bisa meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Ya. Dan kita berjuang, kita berusaha, kita ikhtiar, kita berdoa dan terus-menerus capek letih lelah selama di dunia, belajar. Dan kita mengerucut kepada pemahaman bagaimana Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya dalam mengajarkan Islam, mencontohkan Islam, mempraktekkan Islam, dan mempertahankan Islam dan sunnah Nabi SAW. Ya, semoga Allah memberkahi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.